harus nimbah air dulu nih di sumur itu. Nah, dia si timbalah itu. Nah, pas lagi nimbah, Asih dengar ada suara perempuan. Perempuan berbisik di telinga dia. Iku dudu bojomu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Wae asik kan? Ya, seminggu ini dapat KHW 2 kali. Asik, senang. Semoga kalian tetap semangat dan antusias untuk ngikutin semua rangkaian KHW jadul spesial Halloween ini, Wak ya. Pastikan tonton sampai akhir bulan nanti karena aku akan banyak sekali bercerita tentang KHW dari zaman dulu. Nah, di part selanjutnya ini, Wak, latar kisahnya terjadi pada tahun 60-an waktu neneknya Wawa ini pindah ke rumah baru bersama suami dan juga anak-anaknya. Salah satu pertimbangan mereka memilih rumah ini adalah karena ada sumurnya, Wak. Pada masa itu belum banyak orang yang pakai pompa air, jadi biasanya mereka ini bakal ngambil air dari sungai atau dari sumur. Jadi dengan adanya sumur di rumah itu, mereka udah nggak perlu lagi pusing-pusing sama urusan air. Tapi tanpa mereka ketahui, Wak, ternyata justru sumur itulah yang akan menjadi sumber kejadian horor di rumah mereka. Ada sosok lain yang udah lebih dulu tinggal di situ, Wak. Neneknya Wawa ini nggak tahu apa-apa tentang sosok itu sampai akhirnya dia sendirilah yang memperkenalkan dirinya si sosok ini. Nah, siapakah dia dan apa yang dilakukan selama neror nenek sama keluarganya? Nah, penasaran kalian kan? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Onsa dari Surabaya, Jawa Timur. Halo Onsa. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 60-an dan dialami oleh neneknya yang kita sebut aja namanya Nenek Asih. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga, aku akan langsung menyebut dengan namanya aja, Wak, ya. Nah, jadi ceritanya pada masa itu Asih ini sudah berumah tangga, Wak, dengan seorang prajurit angkatan laut yang bernama Jaka. Nah, karena tuntutan profesi, Jaka ini dipindah tugaskan ke Surabaya, Wak. Jadi ya udahlah itu Asih sama 4 anak mereka yang waktu itu masih kecil-kecil ikut pindahlah itu ke sana juga. Nah, selama di Surabaya, Asih sama Jaka ini sepakat untuk sekalian beli rumah aja, Wak. Jadi nggak ngontrak atau tinggal di rumah kerabat gitu atau di rumah dinas juga enggak. Mereka mau beli rumah. Nah, lalu mereka mulai survei-survei rumah lain, Wak, sampai akhirnya ketemu sama satu rumah yang cocok. Dari segi harga, ukuran, kondisi bangunan dan juga akses jalanannya semua oke, Wak. Tapi ada satu hal yang masih ngeganjel di hatinya si Asih, yaitu wilayahnya masih sepi kali. Asih bilanglah ke Jaka, Mas, ini kira-kira aman nggak ya kalau kita tinggal di sini? Di kompleks ini baru ada 3 rumah aja loh, Mas, termasuk rumah ini. Selebihnya cuma kebun. Pas di belakang rumah ini ya ada sungai sih, tapi di seberang sungai cuma ada kebun lagi. Kita nggak punya banyak tetangga, Mas, kalau tinggal di sini, kata Asih. Jaka jawab, sekarang emang masih sepi yang, tapi namanya juga kompleks hunian, lama-lama juga pasti nanti bakal ramai. Kita sabar dulu aja lah. Nanti pasti banyak kok yang tinggal di sini, kata Jaka. Nah, terlepas dari lingkungannya yang sepi, Wak, rumah ini tuh sebenarnya punya banyak sekali poin plus. Salah satunya yaitu udah punya sumur sendiri. Pada masa itu kata nenek aku Nadia, kebanyakan orang-orang tuh masih ngambil air itu langsung ke sungai. Jadi walaupun tepat di belakang rumahnya itu juga ada
ada sungai yang airnya juga bening. Tapi tetap repot kan kalau setiap kali butuh air mereka harus turun dulu ke sungai ngambil air habis itu masuk rumah lagi kan repot. Jadi keberadaan sumur itu tentu akan sangat membantu kegiatan mereka sehari-hari. Dan selain itu sumurnya ini Wak juga dibangun di dalam ruangan khusus yang punya pintu juga. Kan biasanya sumur ini kan dibangun di ruangan terbuka ya kan Wak. Letaknya ini di antara dekat kamar mandi, dapur atau juga ruang cuci. Nah sumur yang ada di rumah ini beda Wak. Tempatnya itu terpisah di satu ruangan sendiri. Nah di ruangan itu mereka juga bisa untuk nyuci baju, nyuci piring gitu loh. Nanti kalau misalnya udah selesai pintunya bisa dikunci lagi. Tentu ini jadi pertimbangan penting kali karena waktu itu keempat anak mereka kan masih kecil-kecil. Kalau sumurnya ini berada di ruangan terpisah yang bisa dikunci pula pintunya, ini kan akan meminimalisir kemungkinan anak-anak mereka nyebur atau kepleset ke sumur waktu lagi main ya kan. Jadi bisa lebih aman lah gitu. Nah akhirnya dengan semua pertimbangan tadi mereka akhirnya mantap untuk membeli rumah itu. Lalu nggak lama kemudian mereka sekeluarga pun mulai pindahlah ke sana. Nah kebetulan Asih ini punya 2 adik laki-laki Wak yang juga mau sekolah di Surabaya. Beda usia antara Asih sama adik-adiknya ini cukup jauh. Waktu itu adik-adiknya masih SD. Karena mau sekolah di Surabaya ya udah sekalian aja adiknya ini pun diajak untuk tinggal sama mereka di rumah baru itu. Jadi walaupun memang lingkungan di sekitar rumah itu masih sepi, paling enggak suasana di dalam rumah tuh cukup ramai ya kan. Jadi ada Asih, ada Jaka, ada 4 anak mereka dan ada 2 adiknya si Asih. Jadi total kan ada 8 orang yang tinggal di situ tua. Kan ramai kan jadinya. Dah akhirnya mereka mulailah tinggal sama-sama di rumah baru ini. Nah Asih ini Wak punya kebiasaan bangun tengah malam buat sholat tahajud dan juga beres-beres rumah. Kebiasaan itu masih Asih lakukan pas dia udah pindah ke rumah baru ini juga. Tapi siapa sangka kalau dari sinilah serangkaian kejadian horor mulai terjadi ya. Jadi ceritanya suatu malam habis sholat tahajud Asih ini lanjut cuci piring di ruang sumur itu. Posisinya Asih duduk di bangku kecil yang disebut dingklik itu dia nyuci. Nah pas lagi nyuci, Asih tuh ingat ada satu piring kotor yang ketinggalan di atas meja dapur. Asih pun berdirilah mau ngambil si piring itu. Tapi pas baru aja dia berdiri dan balik badan, dia ngerasa macam ada yang ngeliatin dia dari arah sumur. Pas si Asih nengok, nggak ada siapa-siapa Wak. Dia bilang, oh perasaan aku aja mungkin ya, kata si Asih. Dah Asih lanjutlah jalan lagi. Tapi pas baru aja melangkah, lagi-lagi Asih ini ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari belakang tuh loh. Di situ Asih nggak takut Wak. Yang ada dia malah penasaran. Memang dasarnya si Asih ini orang pemberani juga. Nah terus tanpa nengok ke belakang, Asih ini berusaha untuk kayak ngintip dari ekor mata tuh loh. Dan samar-samar waktu ngintip dari ekor mata itu dia ngelihat ada sosok tinggi besar lagi duduk di sumur itu, di atas sumur tuh lagi duduk. Dia nggak bisa ngelihat wajah sosok itu dengan jelas Wak. Tapi Asih tahu ini ada orang yang duduk nih. Cuman pas Asih betulan ditengoknya langsung ke belakang, nggak ada sosok itu. Udah nggak mau ambil pusing di situ, Asih lanjut lagi nih jalan ke dapur ya kan. Nah lalu waktu dia jalan lagi, samar-samar Asih dengar ada yang ngikutin langkah dia dari belakang, ya kan. Jangan ganggu toh, aku lo nggak gangguin kamu, kata sih kayak gitu. Dan habis dia ngomong itu Wak, suasana langsung kerasa normal lagi. Setelah dia ngomong itu kayak nggak ada lagi Wak yang ngawasin dia atau ngikutin dia lagi. Betulan macam hilang gitu. Dah Asih langsung ambil piringnya tadi dan lanjut cuci piring kayak biasa. Besok harinya pas langit udah terang nih, semua orang di rumah pun mulai beraktivitas lah ya kan. Seperti biasa kegiatan Asih setiap pagi adalah masak di dapur yang lokasinya memang dekat sama sumur Wak. Jadi mau ke dapur itu ada macam lorong, ini ruang sumurnya, situ dapurnya gitu loh. Nah pas lagi masak itu tiba-tiba Asih keingat sama kejadian semalam. Yang tadi malam ngawasin aku tuh apa ya gitu pikirnya si Asih. Nah karena penasaran Asih iseng masuklah dia ke ruang sumur di sebelah itu Wak, untuk ngecek keadaan di sana. Nah pas pintu itu dibuka ya udah ruangan kayak biasa aja. Asih balik lagi ke dapur. Tapi di tengah jalan Asih denger ada laki-laki ngomong, apa kenalan tak? Kata dia gitu, ya Allah. Suara itu kedengar jelas sekali kata nenek aku Nadia dan berasalnya dari ruangan sumur. Asih buru-buru balik lagi ke sana Wak. Tapi kali ini Asih nggak ngebuka pintunya, enggak. Asih cuman bilang dari luar, gak usah bercanda ya. Gak apa-apa kalau kamu mau tinggal di situ, tapi jangan pernah nampakin diri kamu di depan keluargaku, kata si Asih. Dan sosok itu udah dia nggak jawab apa-apa lagi. Pergi lagi si Asih. Nah setelah ditegur sama si Asih, sosok itu memang nggak gangguin lagi Wak. Suasana di rumah itu juga terasa aman-aman aja lah beberapa hari ke depan. Tapi ternyata selang beberapa bulan kemudian gangguan yang lebih ekstrim terjadi lagi di rumah.
Jadi ceritanya waktu itu Mas Jaka ini udah 2 bulan nggak pulang ke rumah karena urusan kerjaan, dia dinas. Asih nggak tahu kapan Jaka ini pulang karena semua tergantung sama kerjaannya udah selesai apa belum gitu. Nah lalu suatu hari datanglah surat dari Jaka yang bilang kalau ternyata kerjaannya sudah selesai dan Jaka akan pulang beberapa hari lagi. Senanglah si Asih di situ kan, dia udah kangen kali tuh ketemu sama lakinya. Nah karena pada masa itu komunikasi masih susah, cuman bisa kirim-kirim surat aja. Asih ini jadi nggak bisa selalu mantau kabarnya si Jaka nih. Nggak kayak kita sekarang yang bisa dengan gampang nanya udah OTW atau belum sayang, udah nyampe di mana, kira-kira berapa lama lagi di jalan, share live location dong kayak gitu. Nggak bisa dulu nggak bisa. Pokoknya yang Asih tahu waktu itu cuman sebatas beberapa hari lagi suami aku bakal nyampe di rumah. Udah itu aja. Asih pun cuma bisa ya udah nunggu dengan sabar aja. Nah lalu suatu hari nih sekitar jam 8 malam pas Asih ini lagi nidurin anak-anaknya, dia dengar ada yang ngetok pintu rumah. Assalamualaikum, ini Mas gitu. Denger itu senang lah si Asih ya kan, ini laki aku pulang. Dia bergegas keluar rumah untuk menyambut si suaminya ini pulang. Sebenarnya kepulangan Jaka di waktu ini lebih cepat dari yang Asih perkirakan. Tapi karena memang dia udah kepalang rindu kali, jadi Asih gak mikir aneh-aneh. Oh mungkin jadwal pulangnya emang dimajuin kali ya gitu, pikirnya si Asih. Pas dibuka pintu, betulan Jaka yang datang. Nah Jaka langsung diajak masuk, dia duduklah di ruang tamu. Sementara Asih langsung menyiapkan makan malam, dia nyiapin juga baju ganti suaminya, dan dia ngerebus air panas untuk Jaka mandi. Gitu. Sebelum ngerebus air, Asih kan harus nimbah air dulu nih di sumur itu. Nah dia timbalah itu. Nah pas lagi nimbah, Asih dengar ada suara perempuan bebisik di telinganya dia. Iku duduk bojomu. Gitu. Asih refleks noleh ke sana kemari kan. Siapa nih? Tapi dia nggak ngeliat siapa-siapa. Dah, Asih lanjutlah nimba lagi. Terus dia rebus lah itu air, Setelah ngerebus air, Asih pun nyamperin si Jaka nih yang masih duduk di ruang tamu. Dia bilang, mandi dulu Mas, airnya udah siap, kata si Asih. Dengar itu Jaka diam aja, diam. Nah lalu di saat yang sama Asih ini juga notice kalau makan malam yang dari tadi dia siapin belum disentuh sama si Jaka. Asih bilang lagi, loh Mas kok belum dimakan makanannya, emang kamu nggak lapar? Dengar itu Jaka langsung noleh natap si Asih ya kan. Tanpa ngomong apa-apa Jaka cuman senyum dan dia berulang kali merhatiin si Asih dari atas sampai bawah gitu terus. Jaka bilang gini, ke kamar aja yuk istirahat katanya. Nah pas dia kok ngomong kayak gitu, di situ perasaan Asih langsung nggak enak. Kok kayak gini suami aku? Biasanya tiap habis pulang dinas Mas Jaka ini selalu ngajak si Asih ini ngobrol dulu, cerita gimana perjalanannya, apa aja dikerjain, pokoknya kayak gitulah. Ini kenapa sekarang dia langsung ngajak ke kamar gitu kan? Terus tiba-tiba Asih langsung keingat sama bisikan di sumur tadi, iku duduk bojomu. Di situ perasaan Asih udah kayak, ini jangan-jangan memang bukan Mas Jaka nih. Tapi di situ Asih berusaha tenang, Dia berusaha tenang dengan bilang ke Jaka ini, sebentar ya Mas ya, aku ngunci kamar anak-anak dulu katanya. Dah Jaka pun cuman dia senyum ngangguk aja, Nah waktu itu anak-anak sama adik-adiknya si Asih ini, tidur di satu kamar. Kedua adiknya Asih kan masih SD kan, dan usianya nggak beda jauh sama anak-anaknya si Asih. Jadi makanya mereka semua dijadiin satu kamar tuh. Dah dia masuk ke kamar anak-anaknya sama adiknya itu. Lalu sesampai di kamar mereka, Asih langsung kunci pintunya dari dalam. Waduh merinding. Sebenarnya waktu itu kalaupun itu beneran bukan Jaka Asih nggak takut sama dia. Tapi di sini Asih malah khawatir kalau betulan itu bukan Jaka, nanti sosok ini bakal ngebahayain anak-anak sama kedua adiknya. Jadi udah mending aku kunci diri aku di dalam sama anak-anak dan adik aku. Dan aku stay aja di dalam ini untuk ngejagain mereka. Ternyata betul yang di luar itu bukan Jaka. Karena dia tahu Asih nggak keluar-keluar, si Jaka ini nyusul ke kamar anak-anak di depan itu kan. Jaka ketok pelan-pelan. Dek gitu. Asih dengar panggilan itu, dia diam aja diam dia kan. Karena nggak ditanggapin, lama-lama suara ketukannya makin kencang. Dek, makin marah. Di sini Asih ini makin yakin lagi, enggak ini fix bukan laki aku karena suami aku nggak pernah kayak gitu. Asih yang mulai panik pun tetap berusaha untuk, aduh ya Allah nanti jangan sampai kebangunan anak aku nih kayak gitu kan. Dia cuman tenang dan berusaha berdoa nih dalam hati. Karena suara gedoran itu makin kencang, Asih khawatir sosok ini bakal nekat masuk ke kamar. Nanti kalau dia nyelakain anak aku sama adik-adik aku nih gimana nih? Tapi anehnya di sini, di tengah suara gedoran yang memang kencang kali itu macam mau didobrak, semua anak-anak di sana nggak ada yang kebangun. Nggak ada. Mereka tetap tidur pulas macam nggak kedengeran apa-apa. Bisa loh namanya kayak gitu. Padahal tuh
kencang kali digedor. Asi juga nggak mau ngebangunin mereka. Yang bisa Asi lakukan pada saat itu cuman tetap waspada sambil terus berdoa, ya kan. Masih tuh digedor, si diam aja. Terus nggak lama suara gedoran pintu tuh mulai berangsur-angsur menghilang. Asi tetap nggak mau keluar kamar tuh. Dia tetap duduk di situ sampai akhirnya dia ketiduran di kamar anak-anak ini. Dan memang betul Wak, besok paginya waktu buka kamar nggak ada siapapun yang datang. Memang bukan lakinya tadi malam tuh yang datang. Barulah 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, Jaka akhirnya pulang. Ini udah Jaka yang asli, ini suami yang asli. Asi langsung cerita lah kan ke Jaka tentang kejadian mistis yang dialami kemarin itu. Nah awalnya sini Jaka nggak percaya Wak. Jaka nggak, masa sih deh apa segala gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gantian Jaka yang ngalamin sendiri. Jaka ditampain Wak. Jadi ceritanya suatu pagi Wak, pas Jaka ini mau sholat subuh, dia nimba air dulu kan untuk wudhu. Nah, entah kenapa hawa pagi itu rasanya beda kali kata Jaka. Perasaan Jaka udah mulai gak enak di situ. Nah lalu pas Jaka ini selesai nimba dan mau keluar dari ruangan sumur ini Wak, tiba-tiba ada yang bilang, Wes mulai tak? gitu. Spontan si Jaka langsung nengok ke belakang lah ya kan. Dan kalian tahu Wak, di sanalah Jaka ngelihat ada sesosok laki-laki tanpa kepala lagi duduk di sumur itu Kak. Sosok itu pakai baju panjang, ya kan, bajunya panjang, celananya panjang. Terus dia pegang rokok yang menyala. Padahal dia nggak punya kepala tuh, cuma dia pegang rokok. Gue lihat itu shock lah si Jaka ini kan. Dia mau teriak nih, tapi suaranya nggak keluar. Dia mau lari juga nggak bisa, badannya tiba-tiba nge-freeze. Kayak gitu. Akhirnya Jaka cuma bisa tutup matanya sambil baca doa dalam hati itu kan. Jaka nggak berani buka mata lagi Wak. Dia nggak tahu sosok kepala buntung tuh masih ada di depan dia apa enggak. Nah lalu di saat yang sama Asih yang juga mau sholat subuh nyusul Jaka ke ruang sumur. Dan waktu dia masuk Wak, kaget lah si Asih di situ. Dia ngelihat suaminya berdiri mematung gitu, mata ketutup, tegang badannya, keringat dingin udah bercucuran, badannya gemeteran. Ditepuk lah pundak sama si mas kenapa mas? Sadar mas, ada apa? Nah habis ditepuk Asi nih Wak, barulah badannya si Jaka tuh bisa digerakkan lagi. Dek, astagfirullahaladzim. Dek, tadi ada itu Dek. Itu apa? Nggak ada apa-apa. Ada kepala buntung Dek, dia duduk di sumur, kata Mas Jaka kayak gitu. Denger itu Asih langsung tahu kalau apa ini maksud sama suaminya itu pasti sosok penunggu sumurnya selama ini gangguin aku. Tapi pas Asih ngecek ya memang nggak ada apa-apa Wak, nggak ada apa-apa kok Mas. Udah tenang aja yuk, udah kita sholat subuh aja yuk. Udah lah, Asih langsung buru-buru ambil wudhu, masuklah ke dalam sholat subuh berjamaah mereka. Setelah sholat Wak, Jaka masih kelihatan shock kali sama kejadian tadi, kelihatan kali dari mukanya. Akhirnya Asih nyuruh Jaka untuk istirahat di kamar. Dan ternyata hari itu Jaka langsung demam. Ngelihat Jaka yang ngedrop abis diganggu sama si sosok penunggu sumur, Asih jadi khawatir. Kalau nanti kejadiannya makin parah kayak gimana ya? Mas Jaka loh sampai ngedrop kayak gini, apalagi nanti ke anak-anak. Asih pun diskusi lah sama Jaka untuk menentukan solusi dari masalah ini. Jaka bilang, Dek, ini udah bahaya nih Dek. Udah kita tutup permanen aja lah itu sumurnya. Tapi kalau sumurnya ditutup, kita ambil airnya dari mana Mas? Dari sungai. Udah dari sungai aja nggak apa-apa, atau juga airnya bening kok. Tapi malah makin seram lah Mas kalau ngambil air di sungai. Aku kan sering bangun malam-malam buat sholat tahajud, buat cuci piring, buat lanjut kerja lagi. Masa jam segitu aku harus ke sungai dulu? Iya sih. Tapi kayak gimana ya? Apa nggak usah ditutup dulu sumurnya? Iya Mas, sudah nggak usah ditutup dulu. Semoga habis ini dia nggak ngegangguin kita lagi gitu, kata si Asih. Ya udahlah Dek, banyak-banyak berdoa aja lah kita ya gitu. Sempat mau ditutup tuh Wak, cuman nggak jadi. Nah setelah kejadian tadi, sosok penunggu sumur itu sebenarnya masih sering ngeganggu dan nampakin diri Wak. Masih sering, tapi untungnya nggak se-ekstrim kemarin-kemarin. Jadi ya udahlah, tiap kali dia muncul ya Asih cuek aja gitu. Tapi ternyata sikap cueknya Asih ini kayak bikin sosok itu kesal Wak. Karena nggak pernah ditanggapin lagi sama si Asih, akhirnya sosok ini mulai macam iseng ngegangguin tetangga sekitar. Jadi waktu itu komplek hunian sekitar rumahnya si Asih udah mulai agak ramai lah gitu Wak. Tetangganya udah mulai makin banyak gitu. Dan ada masjid juga yang terletak gak begitu jauh dari rumahnya Asih. Lalu suatu hari pas masuk waktu subuh Wak, seorang tetangganya Asih yang namanya Pak Arifin mau pergi ke masjid untuk sholat jemaah. Rute dari rumahnya Pak Arifin menuju ke masjid itu ya harus ngelewatin rumahnya si Asih dulu. Terus pas dia sampai di depan rumahnya Asih, Pak Arifin ini ngelihat ada bapak-bapak lagi duduk di teras. Nah karena masih gelap dan masih minim penerangan waktu itu, si bapak yang duduk di teras ini gak kelihatan jelas siapa gitu. Pak Arifin kira itu Jaka, disapalah sama Pak Arifin kan, monggo Pak Jaka. Terus orang ini jawab, mau kemana?
mampir sini dulu katanya. Nah pas Pak Arifin mau ngejawab, wah si bapak ini yang lagi duduk ini tiba-tiba macam dia bangun jalan cepat gitu loh. Jalan cepat, kalian bayangin dia jalan cepat nyamperin si bapak ini. Nah pas jaraknya udah mau makin dekat sama Pak Arifin, barulah kelihatan kalau si bapak itu bukan Jaka, melainkan sosok laki-laki, kakinya pincang, gak punya kepala, terus pegang rokok di tangannya. Itu sosok penunggu kemarin tuh pindah ke teras deh rupanya, Wak. Detik itu juga Pak Arif langsung dia langsung lari terbirit ke masjid. Untuk ini masjid udah ada beberapa jemaah yang datang ya kan. Pas mereka tengok Pak Arifin datang, muka pucat, ngos-ngosan, napasnya gitu, ditanya lah ya, Pak ada apa Pak? Tenang, tarik napas dulu, kenapa? Itu di rumahnya Jaka, kenapa ada apa rumahnya Jaka? Ada setan kepala buntung, Pak. Langsung heboh lah mereka semua di situ, Pak. Dalam waktu singkat, cerita tentang Pak Arifin yang dicegat sama setan kepala buntung di depan rumahnya siapa ini? Rumahnya si Asih langsung nyebar kemana-mana dekat kompleks itu. Nah, pas cerita itu sampai ke telinganya Asih dan Jaka, mereka jadi makin was-was. Aduh, Pak, masih ada dia, Pak. Kita harus kayak gimana sekarang? Gangguannya makin meluas ini. Si sosok itu udah berani pindah ke teras loh, Pak, buat gangguin tetangga pula. Bahaya nih, Pak, kalau dibiarin terus. Nah, setelah dipikir baik-baik, solusi yang mereka pilih adalah ngebangun kamar mandi lagi, Wak. Jadi di rumah mereka ini jadi ada 2 kamar mandi. Setiap pagi semua bak mandi dan juga ember yang ada di kamar mandi baru ini akan diisi penuh sama air. Dan itu akan menjadi stok air mereka yang akan mereka pakai seharian, Wak. Nanti kalau misalnya udah penuh, pintu ruang sumur bakal dikunci. Pokoknya ruang sumur itu cuma boleh dibuka waktu pagi aja untuk mengisi air di kamar mandi baru. Selebihnya harus dikunci, harus ditutup rapat. Dicoba pakai cara itu kan. Awalnya berhasil memang, Wak. Selama beberapa bulan gangguannya mereda. Si sosok kepala buntung itu nggak pernah nampakin diri lagi. Tapi suatu hari Asih ini lupa nggak ngunci pintu ruangan sumurnya. Lupa dia, Wak. Datang lagi gangguannya. Dan kali ini yang diganggu adalah salah satu adiknya Asih, Wak. Ya. Jadi malam itu dia mau ke kamar mandi, mau pipis. Tapi pas dia ngelewatin ruang sumur, adiknya ini malah dicegat sama sosok tinggi besar, warnanya hitam, badannya berbulu lebat, kukunya panjang-panjang, matanya bulat merah menyala ya kan. Nah ngeliat penampakan itu, adiknya Asih langsung ngalamin apa yang kemarin Jaka alami, Wak. Dia mau teriak, suaranya nggak keluar, dia mau berlari, badannya nge-freeze, terus keringat dingin bercucuran, badannya gemetar, dan sama juga dia cuma bisa merem sambil berdoa. Untungnya Asih kebetulan lewat, Wak, dia belum tidur, dan dia ngeliat adiknya sama kayak laki yang kemarin tuh mau matung di depan ruang sumur. Asih langsung macam digebraknya pintu tuh, macam marah, dia kan dus langsung dipeluknya adiknya serat mungkin, terus dia bisa ngerasa sekujur tubuh adiknya dingin kali, bahkan butuh waktu beberapa menit, Wak. Kalau Jaka kan langsung sadar gitu kan, nggak, adiknya sampai butuh waktu gitu sampai badan adiknya bisa digerakin lagi, terus dicoba ditenangkan, barulah dia bilang, ada genderuwo tadi Mbak, ada genderuwo gitu. Udah kamu tenang, udah nggak ada kok, udah hilang gitu kata si Asih. Nah pas dengar cerita dari adiknya ini, sebenarnya Asih juga heran, kok tumben kali yang muncul malah genderuwo. Ya kan biasanya kan kepala buntung. Ini apa jangan-jangan genderuwo ini jelmaan dari kepala buntung ini? Tapi nggak tahu tuh, Asih nggak tahu pasti siapa sosok itu sebenarnya. Cuman yang jelas kejadian ini bikin Asih yakin untuk mengambil solusi pamungkas, yaitu bukan cuma sekedar kunci pintu ruangannya aja, tapi tutup sumurnya secara permanen. Adiknya udah ditampain ya kan. Tanpa buang waktu lagi, Asih pun langsung nyari tukang dan beli semua material yang dibutuhkan untuk nutup si sumur itu. Sebagai gantinya, Asih langsung beralih ke pompa air. Lalu tepat malam hari sebelum sumurnya itu ditutup, Wak, Asih tiba-tiba dimimpin sesuatu. Ya. Di dalam mimpinya, Asih ini ketemu sama seorang laki-laki yang wajahnya ganteng kali, Wak. Ganteng katanya. Kayaknya dia bukan sepenuhnya keturunan orang Indonesia, kata nenek aku Nadia. Jadi macam ada darah campuran gitulah. Dan katanya dia suka kali ngerokok. Pokoknya dia ngerokok terus gitu. Nah si laki-laki itu nggak banyak cerita. Dia nggak banyak cerita. Tapi yang paling Asih ingat adalah si laki-laki ini bilang, aku bukan orang sembarangan. Aku cuma bisa mati kalau kepalaku dipenggal dan badanku dikubur terpisah. Aku udah lama tinggal di sini karena badanku dikubur di dekat sini. Sedangkan kepalaku dikubur di tempat lain yang jauh kali dari sini. Itu katanya. Langsung terbangun si Asih dari mimpinya kan. Walaupun sosok itu nggak ngejelasin secara detail siapa dia sebenarnya gitu, tapi paling enggak sekarang Asih tahu kenapa dia selalu nampakin dirinya di sekitar sumur. Ternyata badannya memang dikubur di situ, Wak. Dan kenapa kepalanya itu buntung? Karena dia meninggal dengan cara
dipenggal kepalanya. Nah setelah tahu cerita tentang si sosok penunggu sumur itu, Asih pun langsung ngedoain si sosok ini semoga udah kok tenang aja di alam sana gitu loh. Nggak ada juga keinginan dalam benak nenek aku untuk nyari di mana kuburannya Nadia. Kalau badannya memang udah dikubur di sekitar sumur itu ya udahlah biarin aja lah. Yang penting dia jangan ganggu lagi. Lalu sesuai dengan rencana awal tadi Asih tetap nutup sumur itu secara permanen. Dan setelah sumur itu ditutup, keadaan pun berangsur-angsur normal Si sosok laki-laki kepala buntung itu udah gak pernah muncul lagi kata nenek aku Nadia. Asih sama keluarganya pun bisa tinggal nyaman di rumah itu. Oke jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama nenek Asih selama tinggal di rumah baru. Ini sedikit tambahin informasi aja ya. Kakak Onsa atau Wawa yang ngirimin cerita ini bilang kalau kakek Jaka sudah meninggal sejak tahun 70-an. Sedangkan nenek Asih meninggal 2 tahun yang lalu di tahun 2023 kemarin. Kita doakan sama-sama semoga kakek Jaka dan juga nenek Asih mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan by the way rumah yang aku ceritakan ini masih ada Sekarang rumah itu ditempatin sama anak bungsunya nenek Asih atau omnya Osan. Kita doakan juga semoga Osan, omnya dan semua keluarganya Osan selalu berada di dalam lindungan Allah juga ya. Semoga mereka dan kita semua selalu terhindar dari bahaya dan juga dari gangguan-gangguan horor seperti itu. Terima kasih banyak Osan sudah berbagi cerita ke kita semua. Dan kalau kalian juga pengen berbagi kisah horornya boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.